Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya berbicara tentang keniscayaan politik identitas. Akhir-akhir ini kita sering mendengar beberapa orang menyatakan bahwa politik identitas itu tidak baik, politik identitas itu merusak dan lain sebagainya. Menurut saya, sepemahaman saya, politik identitas itu tidaklah merusak sepanjang dia dikelola dengan baik. Yang merusak itu bukan politik identitas, tetapi justru politik tanpa identitas. Yang merusak itu bukan politik identitas, tetapi politik yang tidak berkualitas. Sahabat-sahabatku sekalian, kalau kemudian kita memperhatikan fenomena saat ini misalnya, ketika kita melihat 10% populasi menguasai 90% sumber daya agraria, kemudian 90% populasi menguasai hanya 10% sumber daya agraria, maka kita melihat ada ketidakadilan di situ. Kemudian kalau kita mendengar ada isu tentang 9 naga, isu 9 beruang, isu 9 panda yang menguasai dan mendominasi perekonomian, maka kita juga kemudian melihat bahwa ada ketidakadilan di situ. Ketidakadilan itulah sesungguhnya yang seringkali menimbulkan lahirnya politik identitas. Mereka-mereka yang menjadi korban dari ketidakadilan seringkali kemudian mengidentifikasi siapa-siapa yang menjadi bagian dari pelaku ketidakadilan. Jika ada fenomena 10% populasi menguasai 90% sumber daya agraria dan 90% populasi menguasai 10% sumber daya agraria, maka 90% populasi tersebut akan kemudian mengidentifikasi siapa 10% populasi yang menguasai 90% sumber daya agraria. Bila kemudian ada isu 9 naga, 9 beruang, 9 panda, maka mereka yang merasa hidup dalam ketidakadilan atau merasa menjadi korban ketidakadilan akan mencoba mengidentifikasi siapakah 9 naga, 9 beruang, atau 9 panda sebagaimana yang diisukan. Itulah yang saya maksud dengan keniscayaan politik identitas. Artinya, bila di suatu wilayah terdapat ketidakadilan agraris, ketidakadilan berkaitan dengan sumber daya agraria, maka kemudian niscaya akan muncul politik identitas. Bila di suatu wilayah terdapat ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, bahkan ketidakadilan budaya, maka akan muncul politik identitas. Mereka-mereka yang menjadi korban ketidakadilan akan mengidentifikasi para pelaku ketidakadilan, dan kemudian mereka yang menjadi korban ketidakadilan juga akan mengidentifikasi tentang dirinya. Apa identitas dirinya yang kemudian membedakan antara dirinya sebagai korban ketidakadilan dengan pelaku ketidakadilan. Itulah yang kemudian saya maksud dengan keniscayaan politik identitas. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah terjadinya segregasi masyarakat, maka politik identitas harus dipahami sebagai sesuatu yang niscaya bila terdapat ketidakadilan. Selanjutnya, hal penting mendasar lainnya adalah memperbaiki situasi yang tidak adil tersebut agar kemudian menjadi adil. Dalam konteks agraria misalnya, banyak konsep tentang bagaimana membuat sumber daya agraria itu dapat dikelola secara adil. Ada konsep reforma agraria, ada konsep ketika orang-orang yang tidak memiliki atau tidak mampu mengakses sumber daya agraria diberi kesempatan untuk memiliki atau mengakses sumber daya agraria, sehingga kemudian perlahan-lahan keadilan agraria dapat diwujudkan. Dan ketika keadilan agraria dapat diwujudkan, maka sesungguhnya secara perlahan-lahan kita bisa mereduksi politik identitas, karena kemudian antara mereka yang bertanah luas dengan mereka yang bertanah sempit semakin kecil jurang pemisahnya. Itulah solusi untuk mencegah penguatan politik identitas agar kemudian hidup menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat fenomena berikutnya. Seringkali kita melihat bahwa, atau seringkali kita mendengar bahwa suatu negara disebut sebagai negara hukum, sehingga kemudian orang kemudian menjadikan hukum sebagai panglima. Tetapi kemudian dalam perkembangannya kita juga semua paham bahwa
hukum yang dibentuk, hukum yang dikonstruksi, hukum yang dibangun merupakan hukum yang dikonstruksi, dibangun, dan diciptakan oleh mereka-mereka yang melakukan atau terjun di dalam dunia politik. Dengan kata lain, hukum dikonstruksi melalui mekanisme politik. Oleh sebab itu, maka kemudian kita menjadi paham bahwa meskipun di suatu negara disebut negara hukum, tetapi penciptaan hukumnya dilakukan melalui mekanisme politik. Uniknya, mekanisme politik itu dihuni atau dikerjakan atau digarap oleh para politisi, yang para politisi itu juga kemudian masuk ke kancah politik melalui perjuangan yang relatif besar atau relatif berbiaya tinggi. Oleh karena para politisi masuk ke dunia politik dengan berbiaya tinggi, maka seringkali mereka membutuhkan bantuan ekonomi dari para pemodal besar. Sehingga kemudian muncul semacam ikatan ekonomi antara para politisi dengan para pemilik modal besar atau kaum kapitalis. Sehingga kemudian antara politisi dengan kelompok pemodal menjadi bekerja sama. Dan uniknya, maka kemudian bisa diduga bahwa hukum yang dikonstruksi oleh para politisi yang sudah dipengaruhi oleh para pemodal besar itu tentu akan kemudian menjadi hukum yang kurang berpihak kepada masyarakat. Sehingga konsep negara hukum menjadi kemudian kita pahami sebagai negara hukum yang tidak sungguh-sungguh murni karena sudah dipengaruhi oleh para politisi yang bekerja sama dengan para pemilik modal besar. Sahabat-sahabatku sekalian, itulah sebabnya maka sekali lagi perlu diperbaiki situasi-situasi yang kemudian memperlihatkan ketidakadilan. Perlu diperbaiki keadilan agraria, perlu diperbaiki keadilan ekonomi, perlu diperbaiki keadilan sosial, dan bahkan perlu diperbaiki pula keadilan budaya agar segenap elemen bangsa bisa kemudian berkiprah dengan lebih baik, berkontribusi dengan lebih baik dalam rangka mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itu, saatnya bagi kita adalah untuk kemudian tidak terlalu membenci, tidak terlalu memusuhi keberadaan politik identitas. Biarkanlah mereka melakukan politik identitas, tapi arahkan agar politik identitasnya tidak destruktif. Arahkan bahwa politik identitas yang dilakukan adalah dalam rangka memperjuangkan keadilan. Arahkan agar politik identitas yang dilakukan dalam rangka mewujudkan situasi harmoni di masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita pahami bahwa politik identitas adalah sebuah keniscayaan ketika keadilan menjadi sesuatu yang langka. Politik identitas menjadi penting ketika beberapa masyarakat yang merasa terpojokkan menjadi pihak-pihak yang ingin memperjuangkan keadilan, dan itu dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membuat atau memperhatikan identitas dirinya, membuat dan memperhatikan identitas orang lain, kemudian dibanding-bandingkan, maka kemudian muncul politik identitas. Demikian yang bisa kita pahami. Selanjutnya, kita juga tidak boleh melupakan bahwa sesungguhnya politik identitas adalah sesuatu yang sudah sejak lama disampaikan oleh para sosiolog. Tahun 1979, ide atau gagasan tentang politik identitas disampaikan di kalangan global yang pada saat itu masih berlangsung suasana perang dingin. Dan dalam politik identitas yang dimaksud adalah politik identitas dalam rangka memperjuangkan keadilan kultural. Kemudian ketika perang dingin berakhir, maka kemudian perjuangan mewujudkan keadilan kultural semakin menguat, sehingga kemudian politik identitas menguat. Politik identitas menjadi sesuatu yang negatif ketika kemudian dimanipulasi sebagai sesuatu yang berdampak buruk. Ketika kemudian mereka-mereka yang mendukung status quo, mereka-mereka yang mendukung ketidakadilan justru menggunakan kalimat, menggunakan pernyataan yang menentang politik identitas, seolah-olah politik identitas itu dalam rangka berbuat kerusakan. Padahal politik identitas itu dalam rangka membangun keadilan yang dirasakan belum terwujud oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang terpinggirkan. Oleh sebab itu menjadi penting buat kita untuk menyadari bahwa politik identitas adalah sebuah keniscayaan, dan itu bisa kita reduksi dampak negatifnya ketika kemudian kita bersama-sama mengurangi
hal-hal yang bersikap tidak adil. Tidak adil dalam penguasaan sumber daya agraria, tidak adil dalam penguasaan ekonomi, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah politik identitas adalah sebuah niscaya ketika ketidakadilan masih berada di sekitar kita. Politik identitas digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan budaya, keadilan ekonomi, dan keadilan yang mampu dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya agraria. Saya pikir demikian, kita akhiri diskusi kita pagi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.